Sering kita dengar sebuah istilah, uang bukan segalanya, tetapi segalanya butuh uang. Nah, di sini akan terdengar sedikit paradok. Kedua kalimat di atas seolah bertentangan, tapi memiliki kebenarannya masing-masing. Yang artinya, di zaman sekarang ini, uang memiliki pengaruh yang luar biasa besar bagi kehidupan kita. Jadi, sebuah pengetahuan tentang literasi keuangan atau kecerdasan finansial sangat mutlak diperlukan, karena akan mempengaruhi kualitas kehidupan kita. Jika sahabat baru di sini, silahkan subscribe channel ini ya, agar kamu tidak ketinggalan update video dari kami. Terima kasih. Kecerdasan keuangan adalah ilmu yang penting, tapi sayangnya tidak diajarkan di sekolah-sekolah. Bagaimana bisa sistem pendidikan kita tidak menjangkau sebuah pengetahuan yang sangat berguna dalam kehidupan nyata? Nah, di sini akan aku jelaskan sedikit mengenai kecerdasan keuangan yang dipaparkan oleh Bapak Tung Desem Waringin, seorang motivator dan master finansial. Kalau kita meniru cara kerja orang kaya, maka kita akan sukses. Namun, apabila kita menirukan gaya orang kaya, maka kita akan miskin. Kecerdasan keuangan lebih tabu dibahas daripada kecerdasan seksual. Itulah kutipan Bapak Tung Desem Waringin seakan menampar kesadaran kita semua akan betapa kecerdasan keuangan itu tidak pernah diajarkan di dunia pendidikan. Dari SD sampai kuliah, kita diajarkan ilmu pengetahuan yang terkadang tidak banyak dipakai dalam kehidupan yang sesungguhnya. Kita selalu diajarkan untuk sekolah yang tinggi, kemudian menghabiskan sisa waktu yang kita miliki untuk bekerja pada sebuah perusahaan. Kita kemudian akan mendapat gaji yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan kita. Nah, di sini terkadang banyak yang masuk dalam jebakan lingkaran tikus atau bisa disebut dengan rat race, di mana ketika pendapatan kita semakin besar, maka gaya hidup kita akan semakin tinggi. Sebagai contoh misalnya, seorang karyawan yang dulunya masih belum punya posisi merasa sangat cukup berangkat kerja menggunakan motor untuk kesehariannya. Nah, seiring berjalannya waktu, karyawan tersebut karena pekerjaannya bagus, dipromosikan oleh perusahaan tempat dia bekerja untuk naik posisi sebagai manajer misalnya. Dan pendapatan karyawan tersebut mengalami peningkatan yang pesat. Nah, di sini kadang keinginan dan gaya hidup si karyawan pun ikut mengalami peningkatan. Apalagi sekarang dikelilingi dengan lingkungan atau manajer-manajer lainnya yang memiliki gaya hidup yang tinggi juga. Akhirnya, gaya hidup karyawan tersebut mengalami kenaikan. Misal, dengan membeli sebuah mobil baru, walaupun dengan mencicil setiap bulannya. Mulai makan di restoran-restoran mahal, membeli barang-barang mewah, dan handphone juga sudah mulai di-upgrade, dan lain-lain. Itu adalah gambaran kesuksesan secara umum masyarakat kita, di mana seseorang akan dianggap sukses jika sudah punya hal-hal yang aku sebut di atas, dan tidak ada yang salah dengan semua itu. Tapi, kalau dilihat lebih detail secara finansial, karyawan itu sebenarnya sama saja seperti yang dulu, di mana pemasukannya akan langsung habis semua ke pengeluaran, atau bahkan bisa minus, karena harus mencicil barang untuk memenuhi keinginan dan gaya hidupnya. Kalau situasi berlangsung normal terus sesuai ekspektasi si karyawan tersebut,
ya memang tidak apa-apa, dan lama-kelamaan semua hutang pasti akan lunas dari hasil bekerja. Namun, bagaimana jika situasi berjalan tidak sesuai ekspektasi, atau terjadi anomali seperti misalnya si karyawan di PHK atau situasi lain yang mengharuskan si karyawan tersebut berhenti bekerja, sehingga pemasukan akan berhenti juga. Seberapa lamakah si karyawan itu bisa bertahan? Nah, sahabat, mungkin sudah ada gambaran sedikit mengenai perlunya kita memahami literasi keuangan untuk kelangsungan hidup kita ke depannya. Oke, sekarang kita masuk ke pokok bahasan dalam video ini, yaitu kecerdasan keuangan. Di dalam kecerdasan keuangan, ada dua hal penting yang kita bahas, yakni 1. Income atau pemasukan, 2. Spending atau pengeluaran. Income sendiri dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Active income, 2. Passive income, 3. Portfolio income. Yang pertama, active income adalah income yang didapatkan dari menukar waktu dan tenaga kita dengan uang. Contohnya adalah bekerja sebagai karyawan, misalnya PNS, karyawan hotel, dan lain-lain. Bekerja sebagai tenaga profesional, misalnya dokter, guru, pengacara, dan sebagainya. Yang terakhir adalah memiliki usaha yang belum memiliki sistem atau belum autopilot, sehingga kita masih banyak terlibat di dalamnya. Jenis income yang kedua adalah passive income. Passive income adalah income yang datang kepada kita tanpa kita bekerja, seperti bunga deposito, dividen saham, ruko dan properti yang disewakan, tanah yang dibagi hasil, dan punya usaha yang sudah bisa jalan sendiri tanpa keterhadiran kita, atau biasa disebut juga autopilot. Passive income sangat penting perannya bagi setiap orang, namun terkadang kurangnya pengetahuan dan kerja keras ekstra untuk membangun passive income membuat orang malas untuk melakukannya. Sehingga orang-orang itu akan bekerja sepanjang hidupnya, dan jika suatu saat ada masalah dengan sumber penghasilannya, misalnya ada PHK, hidupnya akan menjadi susah dan jatuh dalam kemiskinan. Jenis income yang ketiga yaitu portfolio income, yaitu income yang kita dapatkan dari kenaikan nilai paper aset atau aset yang berupa kertas-kertas berharga, seperti kenaikan harga saham, kenaikan harga reksadana, capital gain dari properti yang tiap tahunnya, seperti tanah dan rumah. Perbanyaklah portfolio income agar menjadi invisible income, di mana tidur pun kita bisa menghasilkan uang. Teorinya sangat simpel dan gampang, cuman actionnya kadang yang sangat susah dan malas buat dilaksanakan. Oke, setelah membicarakan income, sekarang kita menginjak ke bagian yang kedua, yaitu spending atau pengeluaran. Spending atau pengeluaran dapat dibagi dua, yaitu 1. Spending produktif, 2. Spending konsumtif. Pengeluaran produktif adalah pengeluaran yang digunakan untuk memperbesar aset kita, seperti membeli barang untuk dijual, membeli buku untuk dipelajari dan dipraktekkan ilmunya, dan lain-lain. Sedangkan pengeluaran konsumtif adalah pengeluaran yang langsung habis saat itu juga, seperti membeli makanan, membeli pakaian, membeli barang-barang lainnya, dan lain-lain. Ada 3 pengeluaran yang kesannya konsumtif padahal sangat produktif, yaitu 1. Pengeluaran untuk belajar, 2. Pengeluaran untuk bergaul dengan orang-orang sukses untuk belajar,
pelajari dunia positifnya ya, bukan dari dunia negatifnya. Yang ketiga adalah pengeluaran untuk amal, di mana kita melancarkan rezeki dan berbagi rezeki kepada orang lain. Dan berikut adalah pengeluaran yang konsumtif. 1. Pengeluaran yang langsung habis, yaitu beli barang mahal yang buat penghasilan kita langsung habis seketika. Kedua adalah passive spending. Contohnya langganan berbagai macam hal yang tidak produktif. Beli mobil mewah, memiliki terlalu banyak karyawan untuk sebuah perusahaan. Yang ketiga adalah invisible spending atau pengeluaran yang tidak kelihatan, yaitu tidur pun uang berasa hilang. Contoh, membeli mobil mewah di harga yang semakin lama semakin jatuh. Misal, beli mobil baru di harga 200 juta, baru keluar dari dealernya pun nilainya sudah turun, bahkan bisa 25% dari nilai belinya. Berikut adalah kesalahan umum orang Indonesia dalam mengelola keuangan atau finansialnya adalah: 1. Belum punya income, sudah pintar boros-boros. 2. Banyak orang miskin tetap miskin, karena baru punya active income, sudah kebanyakan gaya. Dan menurut hukum fisika, gaya berbanding lurus dengan tekanan. Artinya, kalau hidup Anda terlalu banyak tekanan, berarti Anda kebanyakan gaya. Dan yang terakhir, bolehkah kita bergaya? Boleh-boleh aja, tapi kalau passive income sudah melebihi daripada gaya hidup. Nah, sahabat, demikianlah video dari kami tentang kecerdasan finansial yang dipopulerkan oleh Pak Tung Desem Waringin. Semoga kecerdasan finansial bisa diajarkan sejak dini di sekolah, agar generasi penerus kita semakin melek finansial. Akhir kata, semoga bermanfaat. Like jika suka, dislike jika tidak suka. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.